Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, channel MSLJ Official. Oke teman-teman, kali ini kita jalan-jalan lagi ya teman-teman. Rencana mau ke Magelang, atau tepatnya ke Muntilan. Mau ngapain aja ke Muntilan? Yang jelas yang pertama, kita mau pasang lampu teman-teman, lampu D2 laser buat penambahan penerangan kalau lagi jalan malam. Oke, sebelumnya saya mau mendoakan kalian semua, teman-temanku, para subscriberku, mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan dimudahkan di semua urusannya, dan terhindar dari semua mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Desa Badran nih. Cuaca di Temanggung sekarang tanggal 20 Mei, hari Rabu 2026. Cuaca di Temanggung, Wonosobo itu masih labil ya teman-teman. Belum mapan nih cuacanya. Kadang panas, masih juga hujan. Jadi kalau ini ya teman-teman, kalau buat touring-touringan nih kayaknya belum sepenuhnya masuk nih. Nah, tuh. Hari ini kita jalan-jalan gak sendirian nih teman-teman. Kita ditemani sama Mas Donyo yang biasa menemani kita kalau lagi touring-touring atau lagi jalan-jalan teman-teman. Tuh lihat di depan, waduh, wis terlihat peteng dedet koyok ngono cah. Kita nanti lihat ya teman-teman, di Muntilan tuh proses pemasangannya D2 laser di motor PCX 160 2025 tuh kayak apa ya. Yang jelas tuh yang bikin penasaran tuh bracketnya, karena kan pemasangannya mau ini di kolong. Jadi kayak apa nih nanti bracketnya nih. Yang jelas bracketnya tuh bebas asalkan tidak mengganggu spakbor depan nih. Biar nanti kalau lagi manuver di jalan tuh nggak ini ya, nggak mepet ke spakbor depannya. Oke, kalau kemarin kita lewat Secang, kita mau nih lewat jalur alternatif. Nah, ini kita lewat jalan alternatif nih teman-teman. Waduh, pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Nah, ini jalan ke arah Magelang yang tidak lewat Secang nih teman-teman. Jalur alternatif Temanggung Payaman. Wah, ini belum buka-buka juga nih teman-teman, baru nih. Oh,
lagi ada ini perbaikan jalan. Oke, semangat ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat buat pengguna jalan, amin. Nah, tembusannya di sini nih teman-teman, di Jalan Raya Secang Magelang nih. Tuh ya kan, kalau kesana ke Secang, Semarang, kesana ke Magelang. Tuh buat alternatif, kalau Secang lagi macet, kalian kalau mau ke Magelang bisa lewat situ teman-teman, jalur alternatif. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya, biar nggak suntuk di jalan. Jadi dunia motovlog, dunia perturingan, dunia motor-motoran tuh ya teman-teman, buat saya tuh dunia bebas. Tidak didominasi sama anak muda, tidak juga didominasi sama anak sekolahan. Faktanya yang suka touring-touring itu mereka-mereka, beliau-beliau yang sudah berumur teman-teman, 35 tahun, 40 tahun, bahkan ada yang 50 tahun masih menekuni hobi perturingan. Jadi kalian teman-temanku yang sudah berumur nih, sudah 35 tahun, 40 tahun, kalau mau mulai masuk di dunia perturingan, dunia motovlog, monggo, tidak ada yang melarang dan sah-sah saja. Asalkan dengan satu syarat, tidak mengganggu kegiatan di rumah. Anak istri sudah tercukupi, baru kita touring-touring. Nah, gitu teman-teman. Nyatanya saya juga ini pakai sarung nih teman-teman, karena ini deket ya, Temanggung Muntilan itu nggak terlalu jauh, makanya ini pakai sarung. Dan nanti juga mau sekalian ini ya, ziarah kali ya. Wah, ini teman-teman, kebon polo kalau lagi rame kayak gini teman-teman. Bah. Nanti di depan kita lewat arah alun-alun Magelang. Biasanya kita ambil kiri ke mana, lewat Canguk. Nah, kali ini kita lewat alun-alun. Nah, kita yang lurus aja ya teman-teman. Oke. Nah itu, ayo, mumpung lagi hijau. Oke, mumpung lagi hijau, kita capcus. Nah gitu dong, yuk, sip. Sip. Nah, ketemu lampu merah lagi nih teman-teman. Oke, pokok kita lurus aja nih ke arah alun-alun Magelang. Sip. Yoi. Kita maju lagi ya teman-teman. Waduh. Padahal nih bukan weekend ya, ini hari Rabu nih. Oke teman-teman, tuh di depan di sebelah kanan tuh alun-alun Magelang tuh. Alun-alun Magelang. Nah, ini ada itu kan patung siapa namanya? Pangeran Diponegoro. Wah.
Tuh boso di alun-alun kok malah sepi toh. Tanya, boso nang alun-alun ini sepi toh. Nang dalane rame. Nah kene iki jenengane iki apa? Pecinan. Nah, pecinan guys. Ibaratnya iki nek cara Jogjane iki yo nganu lah, Malioborone Magelang iki kene iki. Kalau Jogja tuh sini tuh ini Malioboronya nih teman-teman. Wah, ini pecinan. Tuh nanti langsung ketemu ini ya. Gotong royong, Karanggading. Nah, jadi dari alun-alun sampai ujung pecinan nih lumayan teman-teman. Ini ya sama kayak ini ya, kayak Malioboro itu ya. Hampir sama kayak gitu jaraknya. Tuh, widih. Oke, kita maju lagi mumpung masih hijau. Yuk, capcus. Oke, Artos Mall. Wah, ini mall terbesar di Magelang nih teman-teman. Jadi dunia permotovlogan atau dunia pertouringan ya, itu ya dunia bebas, siapapun asal mau aja. Contoh saya biasa hidup di lingkungan pesantren, santri lah, suka touring ya touring aja. Tinggal pakai motor. Kalau mau sekalian ngevlog ya bawa kamera jalan-jalan pakai action cam. Tidak harus yang mahal. Kalau belum punya action cam bisa pakai HP gitu. Ya bebas aja. Tuh. Jadi siapapun yang mau dalam ini pertouringan itu. Wah, tuh di depan teman-teman ada orang bule tuh. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk, maju. Sip. Oke teman-teman, kita sudah sampai Muntilan. Ini nanti di depan kita ini ya, balik ke sana karena jalan masuk ke Gunung Pring tuh yang sana. Oke. Nah, ini kita putar balik di depan tuh. Di daerah sini tuh ini ya, banyak yang jualan kerajinan-kerajinan dari batu teman-teman. Sip. Oke, kita ambil kanan. Sip. Oke, kosong. Yuk. Sip. Tuh ya kan, banyak yang ini jualan patung-patung, cobek-cobek tuh. Nah, ini kita ambil kiri.
Sip. Nah, nampaknya kita belum tahu alamat pastinya, makanya kita buka map nih teman-teman. Nanti kalau ada inilah, ada warung atau Indomaret, kita buka map dulu ya teman-teman. Kalau pastinya tuh di daerah Gunung Pring, tapi kalau ini letaknya, bengkelnya tuh kita belum tahu teman-teman. Waduh, di depan tuh, wah, ini peteng dedet nih bolo. Yuk kita maju lagi. 2000 years later. Waduh, ternyata turun hujan nih teman-teman. Waduh, padahal belum sampai di bengkel sudah turun hujan. Ya sudahlah, kita berhenti dulu, kita rokok-rokok dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai di bengkel 36 Garage Gunung Pring Muntilan nih teman-teman. Tuh mas-mas mekaniknya sedang memeriksa atau mempersiapkan peralatan bracket-bracketnya teman-teman. Nah, kita coba lihat ya teman-teman, supaya nanti bracketnya itu atau D2 lasernya tidak mepet ke spakbor depan teman-teman. Nah, ini merek Luminos nih, harga murah, terjangkau, merakyat. Oke teman-teman. Wah, ini mekaniknya lagi serius nih. Pokoknya gimana caranya tetap dipasang lampunya dengan kenceng dan jangan sampai mepet ke spakbornya nih teman-teman. By the way, nanti saya taruh di kolom deskripsi ya untuk letak posisi dari bengkelnya. Ini ownernya ramah, mekaniknya juga ramah, dan tentunya harganya sangat terjangkau nih teman-teman. Nah, ini kita etok-etok room tour dulu ya. Ini sedang dicek-cek apakah nyala. Wih, ternyata nyala teman-teman. Ini saya lagi tanya, nanti yang jarak dekat yang warna putih, yang jarak jauh yang warna kuning. Di sini juga terdapat ini aksesoris buat kalian yang mau pasang-pasang aksesoris seperti shockbreaker, kaliper, dan yang lain-lain. Tuh ada Nissin, Aprilia. Wah, ini Mas Donyok nih kayaknya dia lapar teman-teman. Orang kalau lapar tuh mau nembung mangan isin terus guyang-guyu pringas-pringis menupi teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini ada beberapa kaliper series dan juga shockbreaker tadi ya. Ini juga ada lampu proji. Oke. Jadi kalian kalau mau pasang-pasang di sini mantep nih teman-teman. Yang jelas bengkel itu kalau mekaniknya ramah dan ownernya ramah, ini enak teman-teman. Oke, ini sudah selesai, kita coba ya. Ini lampu kuningnya yang menyala. Tuh mas-mas owner lagi bikin Instagram, video Instagram. Tuh buat lampu putihnya, ini kuningnya. Mantep ya teman-teman. Dan ini harganya sangat terjangkau, murah banget nih teman-teman, di bengkel 35 Garage Muntilan. Itu saya sedang cari tahu gimana menghidupkannya dan mengganti warna lampunya. Oke, sambil menunggu hujan reda, kita rokok-rokok dulu, nyantai-nyantai dulu ya teman-teman. Habis ini kita capcus
cari makan kali. 2,000 years later. Oke teman-teman, kita lagi makan mie ayam nih. Karena tadi tuh begitu sampai bengkel, hujannya deres banget teman-teman. Ini kita sedang ada di warung bakso. Nah, ini kita lagi makan sama Mas Donyok nih teman-teman. Nah, ini spesial nih teman-teman, buah pakai gorengan, es teh. Nah, Mas Donyok, apa ki bro? Bakso. Ngopo kok seneng bakso nyok? Anget, mantap. Oke teman-teman, selamat makan ya. Kita makan mie ayam. Jadi kalian kalau jalan-jalan tuh, kalau musim penghujan kayak gini teman-teman, jangan lupa bawa jas hujan. Pokoknya kalau nggak bawa jas hujan, wah, coto teman-teman. Ngerti coto toh? Suloyo. Nah, Mas Donyok lagi makan. Weh. Nyok, ini kan lebar wih, pasang lampu sing padang toh. Arak touring ngendi meneh nyok? Kembali. Alias Lombok. Cari Mas Donyok mau touring ke Bali atau ke Lombok. Mantap. 24 hours later. Oke teman-teman, kali ini kita sedang berada di Makom Aulia Gunung Pring. Karena bengkel yang tadi kita memasang lampu laser itu dekat dengan Makom Mbah Dalhar, maka sekalian saya akan mengajak teman-teman semua, para subscriber semua, untuk berziarah ke Makom Gunung Pring Simbah Kiai Haji Dalhar Watu Congol. Nah, ini pintu masuknya sangat mewah sekali, sangat megah sekali. Ini memakai ornamen Jawa ya teman-teman. Nah, ini untuk pintu masuk ke makam. Dan nanti kita ini ya, kita naik menuju ke area makam Simbah Kiai Haji Dalhar. Yuk. Nah, jalan menuju ke makom Mbah Dalhar itu harus melewati tangga ini teman-teman. Ngurut ke tangga ini sampai atas. Nah, buat teman-teman yang jarang naik gunung tuh, kalau lewat sini ngos-ngosan. Ini karena lama nggak fisik, lewat sini ngos-ngosan. Weteng terlalu gede teman-teman.
masuk ke makom, ambil kiri, tempat wudhu musola makom. Ini kalau ada kepentingan bisa hubungi nomor yang tertera di sini teman-teman. Nah, yuk naik yuk. Oke teman-teman, kita sudah sampai di makom Gunung Pring Simbah Kyai Haji Dalhar. Nah, tempatnya ada di sana. Jadi di dalam tuh area pemakaman Raden-Raden, Prabu-Prabu, Pangeran-Pangeran, itu makomnya ada di dalam sana. Nah, nanti kita ziarah ke sana. Buat kalian yang ingin ziarah ke sini aman teman-teman. Jadi tidak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau lagi lewat Magelang, ziarah ke Gunung Pring, tepatnya di Kecamatan Muntilan. Makomnya Mbah Kyai Haji Dalhar. Nah, di kendi-kendi itu, kendi-kendi zaman dulu ya, terdapat persediaan air barokah. Ini hanya untuk diminum. Jadi panjenengan semua kalau lagi berziarah ke makom Gunung Pring sini dipersilahkan untuk minum air barokah yang ada di dalam kendi-kendi yang sudah disediakan ini teman-teman. Kyai Haji Nahrawi Dalhar atau Mbah Dalhar Watu Congol adalah ulama karismatik asal Muntilan, Kabupaten Magelang, yang lahir pada tanggal 12 Januari 1870. Dikenal sebagai gurunya para ulama di Jawa, beliau merupakan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam serta Mursyid Thariqah Syadiliyah. Garis keturunan dan nasab: orang tua Kiai Abdurrahman bin Abdur Rauf, kakeknya Kiai Abdur Rauf, seorang panglima perang Pangeran Diponegoro yang juga mendirikan Pondok Pesantren Watu Congol pada tahun 1820. Silsilah nasab beliau tersambung hingga Trah Raja Mataram Amangkurat III. Riwayat pendidikan dan riyadhah: Simbah Kyai Haji Nahrawi Dalhar pernah belajar di Nusantara. Sejak kecil dididik oleh ayahnya. Pada usia 13 tahun beliau berguru kepada Mbah Kyai Mat Usul di Dukuh Bawang Salaman. Simbah Dalhar pernah juga mesantren di Pondok Pesantren Sumolangu, belajar selama kurang lebih 8 tahun di Pesantren Al-Kahfi Sumolangu, Kabupaten Kebumen. Simbah Dalhar juga pernah belajar di Mekah, diminta oleh gurunya untuk menemani putranya belajar di Mekah. Selama di sana, beliau menjalani laku spiritual atau riyadhah yang sangat ketat, termasuk berpuasa dengan hanya mengkonsumsi 3 biji kurma dan air zam-zam. Kiprah perjuangan Simbah Dalhar Watu Congol. Simbah Dalhar dikenal sangat wirai atau berhati-hati dalam menjaga diri dari yang haram atau syubhat. Beliau memiliki peran penting dalam masa perjuangan kemerdekaan, di mana beliau ikut mengawal para santri untuk melawan penjajah. Setelah wafatnya pada tanggal 8 April 1959,
makbaroh atau makam beliau di Gunung Pring, Muntilan tidak pernah sepi dari peziarah. Kepengurusan pesantren kemudian dilanjutkan oleh keturunan beliau, salah satunya putranya yang masyhur, yaitu Simbah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq atau biasa dipanggil Mbah Mat Watucongon. Alhamdulillahirabbil alamin, barusan kita berziarah di makomnya Simbah Kiai Haji Dalhar dan Kiai Raden Santri. Alhamdulillah, dengan wasilah kita berziarah ke makom para wali, mudah-mudahan semua doa kita, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sejatinya yang mengabulkan itu Allah. Kita hanya wasilah kepada piantun-piantun, orang-orang terpilih yang derajatnya itu dekat sama Allah. Begitu teman-teman. Jadi jangan diartikan ziarah itu meminta kepada ahli kubur, enggak, tapi hanya kita wasilah, dan nanti yang mengijabah doa yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, demikian ziarah kita di makam Aulia Gunung Pring. Kita lanjut jalan lagi. Oke. Twenty-four hours later. Oke teman-teman, barusan kita berziarah di makomnya Mbah Kiai Haji Dalhar di pemakaman Gunung Pring, Muntilan teman-teman. Masya Allah ya, mudah-mudahan semua hajat kita, semua apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Karena kita itu ya wasilah, yang mengabulkan doa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nanti insya Allah kita akan berziarah juga di makom Mbah Khudori Tegalrejo Magelang. Oke, nih malam kita juga sudah sholat maghrib. Masya Allah ya, makom aulia, makam para wali itu rasanya tuh damai kalau di dalam itu ya teman-teman. Kalau lagi berziarah di makomnya wali itu damai gitu ya. Riding malam-malam nih, waduh, mantap ya. Udah lama nih kita nggak riding malam-malam nih. Terakhir kita riding malam-malam jauh mana Nyok? Bromo ya Nyok ya? Wah ini riding malam lagi nih. Ini lampu D2 laser yang baru belum tak nyalain nih teman-teman. Nanti kalau di ini ya, di gelap-gelap tuh. Ini masih agak terang-terang nih teman-teman. Wah. Jadi di situ tuh murah teman-teman. Nanti saya kasih ininya ya, tulisannya, bengkelnya apa mau ya? Lali koan. Bengkel 35 Garage. Nah tuh di poin map ada tuh, bengkel 35 Garage. Murah tuh di situ, harga terjangkau. Jadi rekaman buat kalian warga Magelang, Muntilan ya dan sekitarnya,
Kalau mau pasang bilet, mau pasang D2 laser di bengkel 35 Garage. Oke teman-teman, coba kita jajal lampunya ya teman-teman. Nih, ini buat yang jarak dekatnya nih. Tuh ya kan. Lumayan ini ya. Lumayan terang ya teman-teman. Ya lumayan lah, murah-murahan. Ini jarak jauhnya kuning. Nah, set. Nah, ini buat jarak dekat. Ini lampu dekatnya nih. Nih high beamnya nih. Ya, tuh ya kan teman-teman. Tuh. Nah, ini jarak dekatnya. Lumayan ya teman-teman. Lumayan ini ya, terang ya. Terlihat ya di face-nya teman-teman ya. Oke. Sudah sampai jalan raya Muntilan. Nah, sip. Kayaknya dibuat season terbaru bagus ya. Nyok gawe episode anyar nyok. Touring religi no nyok. Ya toh. Koyone matuk kuwi. Ya sing jenengane touring kan ra kudu nanggon pariwisata tok toh. Enggak harus ke pantai, enggak harus ke pegunungan. Ya, sekali-kali touring religi ke makom-makom. Ono sing touring ki senengane golek sing serem-serem nyok. Ada yang touring tuh nyarinya yang ini, yang seram-seram. Wah. Oke, yuk. Sip. Mantap ya. Oke. Kita gas lagi ya teman-teman. Bensin masih aman nih. Masih ada 4 bar lagi. Udah nggak usah ngisi sampai rumah. Masih aman. Nah ini kita sudah sampai di jalan baru nih teman-teman. Flyover ya, bypass Temanggung Semarang ambil lurus. Kalau ke Kota Magelang Kopeng Salatiga ambil kiri. Nah kita turun nih teman-teman, nanti ambil kanan. Nah sip. Tuh ya kan. Nah ini kita nganan nih teman-teman. Jalan baru, mantap ya, jalan baru ya. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini nih sebelum ada bypass kayak gini nih teman-teman, wah macet parah. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai ya. Hampir sampai di Makom Tegalrejo. Makom Simbah Kiai Haji Khudori Magelang. Nah,
Alhamdulillah kita sowan berziarah di makom para waliullah nih teman-teman. Alhamdulillah. Nih waduh, touring religi nih teman-teman. Touring religi. Waduh, gawat nih, kacau pokoknya. Asik. Hop. Assalamualaikum. Sip, yuk. Nah, ini area Pondok Putri teman-teman. Wih, mantap. Mantap ya. Pondok Pesantren Putri Tarbiyatun Nisa. Santrinya ribuan teman-teman. Ini hanya pondok putrinya saja nih, belum pondok putra sana tuh ada berapa ya? 8.000 santrinya. Jadi kalau di total putra putri SW Subhanul Waton kesemuanya tuh perkiraan ada sekitaran 15.000 teman-teman. Wah, luar biasa ya Tegarjo ya. Yuk kita menuju ke area makom Simbah Kiai Haji Khudori. Ini kita lewat arah barat nih teman-teman. Kayaknya enak kita ngopi dulu nih teman-teman. Nyok, golek kopi sik nyok. Ngopi sik koyo cocok ya nyok. Jos ke. Parkir kono ya. Nggon sepi-sepi ya. Sip. Sedep pokoknya. Wah, pinggirnya PCX. Sip. Alhamdulillah. 2,000 years later. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Makom Tegalrejo Magelang. Makom Mbah Khudori Tegalrejo Magelang dan Simbah Kiai Haji Abdurrahman Khudori, Bapak Ahmad Muhammad Khudori, Ibu Nyai Hajah Nur Halimah Khudori. Semua dipun sareaken wonten makom menika, Makom Tegalrejo Magelang. Yuk, monggo kita wasilah ziarah dateng Mbah Khudori. Yuk. Kiai Haji Khudori bin Haji Ihsan. Beliau lahir di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah dan wafat pada tanggal 28 Agustus 1977. Simbah Kiai Haji Khudori adalah pendiri Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang. Beliau aktif dalam perjuangan melawan penjajah di masa awal-awal kemerdekaan. Beliau, Simbah Kiai Haji Khudori Tegalrejo,
menjadi rujukan keilmuan dan spiritual. Bahkan tokoh besar seperti Gus Dur pernah menimba ilmu di pesantren API Tegalrejo, Magelang di bawah asuhan beliau Simbah Kiai Haji Khudari. Makam beliau berada di Tegalrejo, Kabupaten Magelang, tepatnya di area pemakaman keluarga di dalam lingkungan pesantren. Makam ini terus ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah setiap harinya. Alhamdulillah, selesai sudah kita berziarah di makom Simbah Kiai Haji Khudari, Tegalrejo, Magelang. Nah, ini area makomnya luas teman-teman. Tuh, sampai sini parkirannya ya. Belakang juga masih ada. Tuh, makam Kiai Haji Khudari. Berkah, Masya Allah. Santrinya juga banyak nih Tegalrejo teman-teman. Yoi. Ini pondok kalau berkah nih kayak gini teman-teman. Santrinya tuh ngeluber. Santrinya luber-luber teman-teman. Luar biasa ya. Oke, kita ambil kanan aja. Sip. Mudah-mudahan segala hajat, segala doa, wasilah ziarah di makam waliullah, ulamanya Allah, walinya Allah, semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan tentunya doanya teman-teman semua yang nonton video ini ya teman-teman, yang subscribe video ini juga mudah-mudahan lah semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ini saatnya kita perjalanan pulang nih teman-teman. Ini kita lewat Pasar Nggarjo. Oh ya teman-teman, by the way, Pondok Pesantren Tegalrejo itu tidak hanya berbasis Salafiyah teman-teman. Jadi ada, kalau pondok pusat itu pelajarannya pondok tradisional Salafiyah. Nah kalau di ini Subhanul Waton, ini Tegalrejo yang berbasis modern sekolahan. Nah, oke teman-teman, sembari kita nikmati jalan, kita ini ya, mencoba D2 laser merek Luminos. Harga terjangkau banget nih teman-teman, under 500.000. Walah, 500.000, under kecil. Pokoknya ini D2 laser yang mungkin paling murah ya teman-teman. Mereknya aja Luminos. Waduh, ini rekomen buat dana-dana pelajar teman-teman. Dana-dana Mas Donyok nih, recommended. Pokoknya murah ki nyok. Iki regane iki wis murai pol ki, 275. Dapat 2 buah plus sama ininya, skakelnya, saklarnya. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah sampai Secang ya. Nah, ngomong-ngomong soal penambahan penerangan di motor nih teman-teman, memang kalau dari pabrikan, entah itu Yamaha, entah itu Honda, itu memang ini ya, kalau bawaan pabrik ini kurang terang teman-teman. Nih contohnya kalau bawaan pabrik nih, saya matikan D2 lasernya ya. Tuh, kayak gini teman-teman.
ya terang tapi kurang lah. Nah ini kalau dinyalain di dua lasernya. Jadi ini ya, kalau beli motor baru buat kalian atau punya motor, kalau mau touring-touring, mau riding-riding, terutama kalau mau riding malam-malam ya teman-teman, sangat rekomen banget kalian tambahin lah buat penerangannya. Nah ini Handoyo Jogja Jakarta angkatan malam nih teman-teman. Ini langsung masuk ke ini ya, tol Trans Jawa ya. Biasanya masuknya di ini nih, Weleri tuh. Sempit. Wah langsung maju nyok, langsung main kanan itu. Wah. Rumah makan legend atau warung jadul. Tuh terkenal tuh teman-teman. Warung jadul. Oke, kita sudah sampai di kota Temanggungnya nih. Wah, kalau malam kayak di ini ya, kayak di Jogja. Wis, mantap nih teman-teman. Jadi banyak yang bilang kalau Temanggung itu kotanya adem, enak, slow living. Jadi cocok buat kalian yang sudah merantau di kota terus mau pensiun, itu di Temanggung teman-teman. Nah, kota yang enak, kota yang ini ya, kehidupan masyarakatnya tuh slow living. Tuh Temanggung. Tapi jangan salah, kalau hidup di desa tetap saja banyak pirukunan. Kone tilik bayi, kone hajatan, kone mantenan, supitan. Wah itu harus tuh kalau di Temanggung teman-teman. Nah, dan lagi kalau di Temanggung itu sulit cari barang mewah. Harus lari ke Semarang atau enggak ke Jogja, minimal ke Magelang. Tuh. Jadi buat kalian yang mau hidup sederhana, mau slow living tuh di Temanggung teman-teman. Nggak salah lagi. Kotanya adem. Oke. Sip. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Kecamatan Kandangan. Ini sudah hampir sampai rumah ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menghibur kalian semua ya teman-teman. Bisa mengisi waktu tenggang kalian, dan karena ini touring religi, kita sowan-sowan berziarah ke makam-makam para waliullah. Mudah-mudahan yang nonton dapat berkahnya. Allahumma amin. Oke teman-teman, ini malam di Kecamatan Kandangan. Kita closing di sini ya teman-teman. Jangan lupa kalian komen kalau ada yang mau ditanyakan tentang D2 laser merek Luminok ini ya teman-teman. Berapa harganya atau bagaimana kualitasnya? Karena ini juga lagi nyoba. Kalian komen ya teman-teman. Pokoknya kita diskusi di kolom komentar, diskusi dengan sopan aja. Nah, wah ada tuh si lapar, wah ada rocket chicken. Sip. Kalau ada salah-salah kata, ada perkataan yang tidak enak didengar, tingkah laku yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Oke, kita closing. Sukses buat kalian semua teman-temanku, para subscriberku yang lagi dagang, laris. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi bisnis mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dari saya dan Mas Donyo.
Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.